Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mentari. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk khusus trigonometri. Nah, untuk bentuk khusus yang pertama yaitu adalah bentuk A cos X ditambah B sin X. Nah, A cos X ditambah B sin X ini bisa kita ubah dalam bentuk R cos X min alpha. Nah, gimana cara mengubah bentuk ini supaya jadi R cos X min alpha? Nah, kita tentu perlu tahu dulu dong si nilai R-nya berapa, kemudian nilai alfanya berapa. Nah, pertama kita jabarin dulu. Kita jabarin dulu bentuk ini. R. Nah, cos X min alpha. Ingat lagi bentuk cos selisih sudut. Maka cos X min alpha itu akan menjadi cos X dikali cos alpha ditambah sin X kali sin alpha. Lalu kita kaliin ke dalam, maka dia jadi R cos X kali cos alpha ditambah R sin X kali sin alpha. Kita lihat di sebelah kiri kita punya A cos X ditambah B sin X. Nih, kita lihat nih. Di sini ada cos X, di sini ada cos X. Di sini sin X, di sini juga ada sin X. Kita susun supaya dia sama-sama cos X-nya di ujung. Maka dia jadi A cos X ditambah B sin X sama dengan R. Kita tukar biar cos X-nya di ujung, berarti ini jadi cos alpha kali cos X. Boleh ditukar karena perkalian itu bersifat komutatif ya guys ya. Jadi ini R sin alpha kali sin X. Nah, sekarang kita lihat kalau misalkan susunannya sudah seperti ini, berarti A itu sama dengan apa? Coba kalau di sebelah kanan sama dengan R cos alpha, ya enggak? Terus kalau si B ini sama dengan R sin alpha. Teman-teman bisa kan melihat kesamaannya? Nah, maka bisa kita tulis A itu sama dengan, maka A itu sama dengan R cos alpha, kemudian B itu sama dengan R sin alpha. Kalau kedua ruas kita kuadratkan, maka akan menjadi A kuadrat sama dengan R kuadrat cos kuadrat alpha, kemudian yang kedua itu menjadi B kuadrat sama dengan R kuadrat sin kuadrat alpha. Lalu apa yang akan terjadi kalau ini kita jumlahkan? Maka A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan, itu kan sama-sama R kuadrat. R kuadratnya kita keluarin, berarti dalamnya ada cos kuadrat alpha ditambah sin kuadrat alpha. Teman-teman ingat apa itu cos kuadrat ditambah sin kuadrat? Nilainya 1. Ya betul, identitas trigono ya, 1. Berarti R kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti kalau R-nya saja dia sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, jadi untuk ngedapetin nilai R yang ada di sini itu bisa kita dapat dari akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Gitu. Nah, kemudian untuk nilai alfa yang di sini gimana cara dapetinnya? Sekarang kita lihat bentuk ini. Dari sini kita jalannya. Dari sini, kalau misalkan R sin alpha dibagi R cos alpha, berarti dia sama dengan R sin alpha itu B, R cos alpha itu A kan. Kalau R per R itu 1, sin per cos itu adalah tan alpha sama dengan B per A. Terus gimana ngedapetin nilai alfanya? Berarti alfa itu sama dengan tan inverse dari B per A. Nah, jadi
nilai alfanya bisa kita dapat dari tan inverse B per A. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk memperhatikan nilai dari, untuk nilai alfa ini perhatikan juga nilai A dan B-nya. Kenapa? Nilai A itu kita lihat sebagai posisi dari sumbu X, kemudian nilai B itu sebagai posisi dari sumbu Y. Sebagai penentu dia ada di kuadran berapa. Gimana maksudnya? Nih, kita ke contoh soal biar teman-teman kebayang maksud dari rumus ini ya. Kok macet ya? Nah, jadi maksud dari rumus ini tuh apa sih? Sekarang akan kita gunain, akan langsung kita kasih contoh soalnya. Contoh nih. Contoh. Misalnya, ubahlah bentuk cos X min sin X menjadi bentuk R cos X min alpha. Nah, pertama kita harus cari dulu nilai R-nya kan. Nih dari sini. Nilai R-nya berapa? R itu kan akar A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya berapa tuh? A-nya 1 kan. Berarti 1 kuadrat ditambah B-nya min 1 kuadrat. 1 kuadrat 1 min 1 kuadrat 1. Berarti R-nya sama dengan akar 2. Kemudian kita cari juga nilai alfanya. Alfa itu tadi tan inverse dari B per A. Nah, tan inverse dari B-nya siapa? B-nya min 1, A-nya 1. Berarti tan inverse dari min 1. Nah, tan inverse min 1 itu artinya tan berapa yang hasilnya min 1. Tan yang negatif itu ada di kuadran 2 dan kuadran 3 ya kan? Kuadran 2 dan kuadran 4. Kita lihat ini, kita lihat bentuknya. Lihat A-nya positif, nilai A-nya positif kan? Terus nilai B-nya negatif. A tadi kan sebagai X, B tadi sebagai Y. Kalau misalkan X-nya positif, X positif, Y-nya negatif, berarti dia ada di kuadran berapa? X positif, Y negatif. Berarti ada di kuadran 4 kan? Nah, berarti alfanya ini sama dengan tan yang nilainya 1. Berarti 360 dikurang tan yang nilainya 1 kan 45. Berarti 360 dikurang 45. Dapatlah alfanya itu 315 derajat. Jadi cos X min sin X itu sama dengan akar 2 cos X min 315. Seperti itu teman-teman. Nah, terus gimana kalau misalkan soalnya itu disuruh ubah bentuk yang depannya sin X, misalkan akar 3 sin X min plus cos X menjadi bentuk R cos X min alpha. Nah, yang perlu teman-teman ingat, kalau misalkan ini mau diubah jadi R cos, maka depannya nih harus cos juga. Nah, di sini dia bentuknya kan masih sin yang depannya, masih min akar 3 sin X plus cos X. Jadi ini kita tuker dulu posisinya.
harus cosnya yang di depan. Maka ini bentuknya jadi cos X min akar 3 sin X. Gitu teman-teman. Nah, baru kita cari R-nya berapa. R-nya akar 1 kuadrat ditambah min akar 3 kuadrat. Berapa teman-teman? Berarti ini 1 tambah 3 kan. Akar 4, 2. Berarti R-nya 2. Nah, terus alfanya gimana? Sama. Tan inverse B-nya berapa? Min akar 3 per 1. Berarti tan inverse min akar 3. Kita lihat A-nya positif, B-nya negatif. Berarti X positif, Y negatif. Sama kayak tadi ya, ada di kuadrat 4. Berarti kita harus cari nilai alfanya kuadrat 4 yang hasilnya min akar 3. Berapa tuh? Kalau kuadrat 4 kan 360 ya. Nah, tan yang hasilnya akar 3 itu 60, berarti 360 dikurang 60 derajat. Jadi alfanya adalah 300. Jadi min akar 3 sin X ditambah cos X itu sama dengan R-nya tadi 2 cos X min alfanya 300. Seperti itu. Nah, kayaknya cukup paham ya teman-teman dengan 2 contoh soal ini. Gimana kalau misalkan, coba dari tadi kan contohnya kuadran 4 terus ya. Coba kalau misal bentuknya gini, ubah bentuk min sin X min akar 3 cos X dalam R cos X min alfa. Nah, jadi untuk bentuk R cos ini dia X-nya selalu nilainya negatif gitu ya teman-teman, sesuai dengan yang kita buktikan di awal tadi bahwa A cos X tambah B sin X itu R cos X min alfa. Jadi depannya tuh cos, kemudian untuk sudutnya X min alfa tuh. Nah, ini kan mau jadi R cos, berarti harus kita ubah dulu dong posisinya. Cosnya harus di depan ya. Posisi cosnya harus depan, kita tukar sama sin. Berarti dia jadi min akar 3 cos X min sin X. Cari dulu R-nya. R-nya berarti akar min akar 3 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Berapa nih? Berarti 3 tambah 1 ya kan? Akar 4, 2. R-nya 2. Kemudian alfanya berarti tan inverse B-nya min 1 per min akar 3. Berarti tan inverse 1 per akar 3. Kita lihat A-nya nilainya negatif, B-nya negatif. Berarti X negatif, Y negatif. Coba kalau di kuadran X negatif di sini kan. Terus Y negatif di sini. Berarti kuadran 3. Kalau kuadran 3 berarti 180 plus 1 per akar 3 itu tan 30 ya kan. Berarti 180 ditambah 30. Maka alfanya adalah 210 derajat. Jadi min sin X min akar 3 cos X itu sama dengan R-nya tadi 2 cos X min 210 derajat gitu. Paham ya teman-teman? Udah 3 contoh soal nih dikasih. Nah, sekarang kita ke bentuk gimana kalau mau diubah jadi R sin. Nah, kalau R sin dia berarti bentuk awalnya adalah A sin X ditambah B cos X sama dengan R sin X. Nah, kalau R sin dia X-nya plus alfa. Jadi ingat teman-teman, kalau A cos X B sin X tadi R cos X min alfa, tapi kalau sin dia X plus alfa. Seperti itu. Loh, kok gitu? Mari kita buktikan. Kenapa kok dia harus X plus alfa gitu ya? Pembuktiannya kurang lebih sama caranya. Ini kita bongkar dulu.
sin X plus alfanya kita bongkar, berarti dia jadi, kalau sin jumlah tuh Cikokoci ya, berarti sin X cos alfa ditambah cos X sin alfa. Kaliin ke dalam, R sin X cos alfa tambah R cos X sin alfa. Lihat di sebelah kiri ada A sin X tambah B cos X. Sama ya, mirip kayak pembuktian yang pertama tadi. Kita susun dulu supaya sin X-nya ada di belakang dan cos X-nya juga ada di belakang. Berarti yang ini jadi R cos alfa sin X ditambah R sin alfa cos X. Lihat, berarti A sama dengan R cos alfa kan? Sama kayak tadi, A sama dengan R cos alfa, B sama dengan R sin alfa, B sama dengan R sin alfa. Kedua ruas kita kuadratin, berarti jadi A kuadrat sama dengan R kuadrat cos kuadrat alfa. Kemudian yang B kuadrat juga sama dengan R kuadrat sin kuadrat alfa. Lalu kita jumlahkan, berarti jadi A kuadrat tambah B kuadrat, lalu ini R kuadrat cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Cos kuadrat tambah sin kuadrat 1, berarti R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Maka R-nya sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Sama, nanti yang ini juga kalau kita turunin sama kayak tadi, maka alfanya akan kita dapetin tan inverse dari B per A. Nah, jadi formula R dan alfanya itu sama teman-teman. Sama, R-nya itu akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian alfanya tan inverse B per A. Tinggal yang kita ingat adalah kalau depannya sin, berarti di sini R sin. Kalau depannya cos, berarti R cos. Sin pasangannya X plus, kalau cos pasangannya X min. Udah gitu aja. Nih misal, kalau misalkan kita mau pakai contoh yang ini. Min sin X min 3 cos X. Kalau bentuk ini mau kita ubah ke dalam bentuk R sin. Nah, misalnya ini mau kita ubah jadi R sin. Berarti ini jadi R sin X plus alfa. Kalau sin pasangannya X plus. Sama, kita cari dulu R-nya. R-nya akar min 1 kuadrat tambah min akar 3 kuadrat. Berarti 1 tambah 3, akar 4 itu 2. Lalu alfanya, nah ini kan kalau mau jadiin R sin, sinnya harus depan kan? Sin sudah di depan. Berarti ya udah langsung aja tan inverse dari min akar 3 per min 1. Berarti alfanya adalah tan inverse dari akar 3. Lihat, A-nya nilainya negatif, B-nya negatif, berarti kuadran 3. Kalau kuadran 3, berarti alfanya itu 180 plus. Akar 3 itu tan berapa teman-teman? Akar 3 itu tan 60, berarti alfanya sama dengan 240 derajat. Jadi min sin X min akar 3 cos X itu sama dengan R-nya tadi 2 sin pasangannya X plus alfanya 240 derajat. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan mau kita ubah jadi cos, tadi jawabnya R cos X min 210, tapi kalau kita ubah jadi sin, jawabnya jadi 2 sin X plus 240. Terus apa sih gunanya? Kok kenapa harus diubah jadi R sin? Kenapa harus diubah jadi R cos? Manfaatnya, gunanya adalah untuk menyelesaikan persamaan trigonometri teman-teman. Jadi ini tuh gunanya untuk kita ubah bentuknya supaya kita mudah untuk menyelesaikan persamaan trigono. Contoh,
Misalnya tentukan nilai X dari persamaan berikut. Persamaannya misalkan min akar 3 sin X min cos X sama dengan 1 untuk X-nya 0 sampai 360 derajat. Nah, di sini kan kelihatan ya persamaannya itu min akar 3 sin X min cos X. Di sini ada bentuk khusus. Berarti ini kita ubah dulu nih jadi bentuk khususnya. Kita ubah dulu jadi apa? Kita ubah jadi R, kan depannya udah sin tuh, ya udah. Kita sekarang tinggal sesuaiin soalnya. Kalau misalkan depannya sin, kita ubah jadi R sin X plus alpha. Tapi kalau soalnya itu depannya cos, berarti kita ubah jadi R cos X min alpha gitu aja. Tinggal kita sesuaikan. Berarti ini nanti kita ubah jadi R sin X plus alpha sama dengan 1. Nah, kita cari dulu R sama alfanya. R-nya berarti akar A-nya min akar 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Berarti ini sama dengan 3 tambah 1. Berarti akar 4, 2. R-nya 2 teman-teman. Terus alfanya. Alfanya itu tan inverse B per A. B-nya min 1. A-nya min akar 3. Berarti tan inverse 1/akar 3. A-nya negatif, B-nya negatif, berarti kuadran 3. Kalau kuadran 3 berarti 180 ditambah 1/akar 3 itu tan 30 ya kan, berarti alfanya sama dengan 210. Berarti min akar 3 sin X min cos X ini bisa kita ubah jadi R-nya tadi 2 sin X plus alfanya 210 ya kan, sama dengan 1. Udah, tinggal kita selesaiin deh persamaannya. Ini kita batasin dulu. Nah, berarti ini kan kalau mau diselesaiin jadinya sin X plus 210 sama dengan 1/2 ya kan. Nah udah, tinggal kita selesaiin deh persamaannya. Sin X plus 210 sama dengan sin berapa yang nilainya setengah? Sin 30 ya kan. Kalau udah sama-sama sin tinggal kita ambil. X plus 210 sama dengan 30 ditambah 360K. Berarti X-nya sama dengan 30 dikurang 210 min 180 tambah 360K. Kalau K-nya kita masukin, lihat batasnya 0 sampai 360, berarti yang mungkin itu kalau K-nya 1 ya enggak. Kalau K-nya 1 berarti X-nya 360 dikurang 180, 180 derajat. Kemudian ini yang pertama ya kan. Terus yang kedua, kalau persamaan sin X sama dengan sin alfa, berarti satunya itu 210 sama dengan 180 min 30. Kita ingat bentuk persamaan ini teman-teman. Kalau ada sin X sama dengan sin alfa, berarti X-nya itu adalah alfa ditambah 360K. Kemudian X1-nya itu adalah 180 min alfa ditambah 360K. Nah, kita ingat bentuk ini teman-teman untuk menyelesaikan bentuk persamaan ini. Lanjut ya, berarti ini kita pakai yang ini kan, tambah 360K, berarti X plus 210 sama dengan ini 150 tambah 360K. Berarti X sama dengan 150 dikurang 210 itu min 60 ditambah 360K. K berapa kira-kira yang memungkinkan biar X-nya ada di rentang 0 sampai 360?
kita coba masukin K-nya 1, berarti X-nya sama dengan 360 kurang 60, 300 derajat. Udah, kita dapat 2 nilai X. Jadi nilai X yang memenuhinya itu atau himpunan penyelesaiannya adalah 180 derajat dan 300. Selesai. Nah, jadi fungsinya kita tahu bentuk khusus trigono tadi adalah finalnya kita bisa menyelesaikan persamaan trigonometri yang ada bentuk khususnya. Seperti itu, teman-teman. Semoga bisa dipahami materinya ini dan semoga bermanfaat. Mentari akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.